Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast. Sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Weekly Opsia Minggu keempat November 2022. Di Weekly Opsia kali ini, gue membawakan 3 informasi menarik dari dunia startup, bisnis, dan teknologi yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman semua. So, langsung aja masuk ke informasi pertama. Informasi pertama datang dari Bank DBS. Ini adalah salah satu bank terbesar di Singapura yang baru bekerja sama dengan JP Morgan di bidang kripto. Jadi Bank DBS ini baru saja menekan trade financing deal dengan Onyx, sebuah trading network berbasis blockchain yang diciptakan oleh JP Morgan. Onyx sendiri adalah sebuah platform berbasis blockchain yang di-launching itu di tahun 2020, di mana Onyx itu memungkinkan sebuah transaksi itu dapat selesai dalam hitungan jam saja. Di mana kalau dalam kondisi normal, sebuah transaksi itu baru bisa selesai sekitar 2-3 hari kerja. DBS sendiri ingin memanfaatkan keunggulan dari teknologi blockchain, yaitu dari segi efisiensitasnya untuk mendukung kinerja dari perusahaan mereka. Selain offer terkait Onyx ini, terkait offer lain yaitu seperti teknologi Link yang memungkinkan terjadi data sharing antar institusi. Ada juga offering terkait Onyx Digital Asset yang memungkinkan terjadi pertukaran value atau transaksi yang berhubungan dengan digital asset. Langsung masuk ke informasi kedua, yaitu East Venture baru saja melaunching sebuah program untuk para korban terdampak PHK, dan program itu adalah program pendanaan bisnis. Ini bukan program pertama ya, tapi program keempat dan merupakan lanjutan dari program Indonesia Pasti Bisa. Dan untuk program keempat ini memang ditargetkan untuk orang-orang yang terdampak oleh PHK kemarin. Di dalam program ini ya, para peserta itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan ideasi, kemudian mendapatkan coaching juga dari para expert dan kesempatan terhubung dengan para investor. Daftaran masih dibuka sampai di tanggal 30 November dan target mereka adalah sekitar terkumpul 120 tim yang nantinya akan diumumkan di tanggal 1 Desember. Kemudian dari 120 tim ini nanti akan diseleksi lagi menjadi 30 tim yang akan melakukan presentasi terkait MVP produk mereka di depan para juri. Jadi buat teman-teman yang kemarin terdampak PHK, ini adalah kesempatan emas buat teman-teman semua. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan siapa tahu startup yang terlahir dari program ini bisa menjadi unicorn selanjutnya, bahkan unicorn dari Indonesia sendiri. So, kita tunggu aja startup apa yang bakal muncul dari program ini. Dan informasi terakhir yang akan dibahas di sini adalah terkait startup Venteni, yaitu startup human resource yang akan segera IPO. Jadi Venteni ini akan mulai meramaikan pasar modal Indonesia, di mana mereka itu akan mencatatkan diri di Bursa Saham Indonesia itu sekitar tanggal 14 Desember dengan kodenya itu VTNY. Venteni sendiri nantinya akan melepas sekitar 939 juta lembar saham atau sekitar 15% dari modal yang ditempatkan. Harga awal yang ditawarkan kepada masyarakat itu adalah sekitar 350 sampai 450 perak per sahamnya. Yang menariknya di sini adalah perusahaan ini pun akan mengadakan program employee stock allocation dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sekitar 1 juta saham atau 0,11% dari saham yang ditawarkan tadi. Jadi untuk karyawan si Venteni ini nantinya akan mendapatkan saham ya ketika IPO nanti. Selain itu, mereka juga punya program Management and Employee Stock Option Plans dengan jumlah yang ditawarkan itu sekitar 532,5 juta saham atau 7,38 dari modal yang ditempatkan dari IPO tadi. Buat yang belum tahu Venteni itu apa, nah Venteni itu adalah startup human resource tech yang menyediakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan karyawan melalui peningkatan employee happiness dan employee engagement. Venteni itu sendiri pertama kali didirikan atau diperkenalkan itu di Filipina tahun 2015
dan layanannya itu baru resmi beroperasi di Indonesia itu di tahun 2019 dan juga membangun kantor pusatnya di sini. Untuk produknya sendiri itu berupa super apps yang bisa digunakan oleh karyawan, dan dari segi keuangannya mereka menyatakan bahwa aplikasi mereka atau perusahaan mereka itu sudah mendapatkan untung atau profit. Jadi bisa dibilang yang IPO di sini adalah perusahaan yang sudah untung. Wih, menarik ya. Kira-kira teman-teman gimana nih? Apakah tertarik untuk ikut membeli saham dari si Venteni ini? Kalau kalian tertarik mungkin bisa langsung mulai ngecek nih program IPO yang ada di aplikasi trading kalian. Well, jadi itulah 3 informasi menarik yang tidak boleh dilewatkan oleh teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kira-kira di minggu ini bakal ada informasi menarik apa lagi ya? So, ditunggu aja dan stay tune di Weekly Opsia di episode selanjutnya. Bye semuanya.